إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini Allah karuniakan kenikmatan yang begitu banyak, begitu besar kepada kita, yaitu kita diberikan kenikmatan oleh Allah masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Kenikmatan yang mungkin tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Karena sering saya sampaikan bahwa kita berada di sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesehatan yang ada dalam diri kita, juga bukan karena kesempatan yang Allah berikan, tetapi mutlak karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena apabila kita melihat dari sisi itu, banyak orang yang sehat juga, yang Allah berikan kesempatan juga, tetapi tidak Allah kuatkan untuk duduk dalam majelis untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillah atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian kita di pagi hari ini masih di surah Al-A'la, yaitu ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-A'la ayat ke-14, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, sungguh beruntung, bahkan sangat beruntung, man tazakka, yaitu orang-orang yang menyucikan dirinya. Artinya adalah orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang membersihkan dirinya dari sifat-sifat buruk, membersihkan dirinya dari dosa-dosa, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang paling bahagia, orang yang sukses, yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit kenikmatan yang Allah berikan itu tidak dijadikan untuk tazkiyah, untuk membersihkan dirinya. Bahkan dari kenikmatan yang Allah berikan, justru terkadang orang bukan membersihkan diri, tapi menambah dosa. Allah berikan mata kepada kita. Nikmat dengan mata ini bisa melihat. Dan akan terasa kenikmatan mata itu ketika kita sakit mata. Akan terasa sekali kenikmatan itu ketika kita ini sedang sakit. Nikmatnya melihat, nikmatnya mendengar, nikmatnya berbicara, nikmatnya lidah, nikmatnya gigi, dikasih gigi sama Allah. Baru dikasih sakit gigi sedikit saja, sudah gak enak makan, gak enak tidur. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk tazkiyah, membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Bagaimana realisasi dari man tazakka? Maka di ayat berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Fasalla, kemudian dia salat. Ayat ini sering disampaikan ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kenikmatan yang Allah berikan, kemudian usaha manusia untuk membersihkan dirinya. Setelah itu mereka banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, fasalla, dan salat. Malamnya dipakai berzikir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semalaman berzikir kepada Allah, pagi-paginya kemudian fasalla, melaksanakan salat. Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tapi secara umum jemaah yang dimaulah Allah Ta'ala, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan aflaha. Aflaha di sini kalau dilihat dari segi kata kalimatnya itu af'alun tafdil. Artinya orang ini sangat beruntung itu, Pak. Maknanya itu. Orang yang membersihkan dirinya melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian direlasikan dengan cara berkhidmat kepada Allah, sujud melalui sholat yang dia lakukan, maka dia adalah orang yang sangat beruntung. Sebaliknya, rugi, bahkan sangat rugi orang yang hari-harinya dia tidak mampu membersihkan dirinya dari sifat-sifat keburukan. Tinggal 1 hari lagi kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan apabila melihat dari keputusan pemerintah. Besok berarti kita puasa di bulan Ramadan. Adapun yang puasa hari ini, kita pun tidak bisa memaksakan karena setiap orang punya dalilnya. Yang pasti jemaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini bagian daripada tazkiyatun nufus untuk membersihkan diri kita. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini tidak menyamakan pahala bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan ini? Tidak sama. Dari sisi apa manusia dikatakan tidak sama mendapatkan pahala? Nah, dari sisi ini, dari tazkiyahnya itu, membersihkan dirinya. Karena ada sifat-sifat buruk yang terkadang hadir dalam hati manusia itu, yang menyebabkan setiap pahala yang seharusnya sempurna Allah berikan kepada hambanya, karena ada sifat buruk tersebut justru hilang. Bulan puasa yang Allah katakan bahwa puasa ini adalah untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Bulan puasa. Tapi kalau ada sifat-sifat dalam hati manusia itu, kayak satu, sombong, takabur, ya, merasa dirinya paling pokoknya, paling kaya, paling ganteng, paling tinggi jabatannya, paling berpengaruh. Kalau RW gak disebut RW, marah kan? Kalau misalkan udah ke haji gak disebut haji, marah juga. Ya. Sifat-sifat tersebut jemaah yang dimuliakan Allah yang mesti dibersihkan, ditazkiyah, dibersihkan dari dalam diri kita. Kenapa? Yang paling ngeri gitu, yang apabila kita lihat dari hadis-hadis baginda Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-jum'ah. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanya sebatas rasa lapar, rasa hausnya saja yang Allah berikan kepada dia, sehingga ketika seorang hamba meminta pahala tersebut kepada Allah, meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hanya menyampaikan, ini nih hasil puasa kamu, hanya sebatas lapar dan menahan dahaga saja. Apa yang menjadi sebabnya? Yaitu tidak mampu bertazkiyah hatinya. Karena penyakit-penyakit hati itu yang akan menggerogoti
amal-amal manusia, terutama nanti di bulan Ramadan, amal-amal puasanya digerogoti sehingga hilang. Bulan Ramadan, salah satunya adalah bulan di mana kita ingin untuk bertazkiyah, membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Sehingga karena sudah bersih dirinya, bersih hatinya, bersih amalnya dari sifat-sifat merasa ingin dipuji, ya, merasa ingin didengar, merasa dia yang paling ini, yang paling bagus, yang paling hebat. Nah, ketika ada dapat terhindar dari sifat-sifat ini, jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah katakan qad aflah. Yakin dia adalah orang yang paling beruntung, paling bahagia. Maka di bulan Ramadan, jemaah yang dimuliakan Allah, apabila kita melihat solusi dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara asma rabbih fasalla. Pertama, berzikir. Bagaimana caranya? Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang Allah katakan sebagai bulan Al-Quran. Maka cara kita berzikir kepada Allah dengan memperbanyak baca Al-Quran saja di bulan Ramadan. Kalau bisa, target sama kita sehari 1 juz. Kalau sehari 1 juz, kalau Al-Qurannya ada 10 lembar, maka tinggal baca setelah sholat 2 lembar. Maka sehari semalam itu pasti dapat 1 juz. Kalau 10 lembar, ada Al-Quran itu yang 1 juznya 10 lembar, ada yang 9 lembar, ada yang 8 lembar. Tinggal kita membaginya setiap waktu sholat. Jadi meluangkan waktu setelah sholat itu untuk baca Al-Quran. Target saja sama kita di bulan Ramadan ini. Aku mau 2 kali khatam Quran, berarti per 15 hari. Tinggal 30 juz dibagi 15, sehari 2 juz. Sehari 2 juz. Kalau 2 juz ada 20 lembar. Berarti setelah selesai sholat membaca 4 lembar. Membaca Al-Quran. Kalau saya sudah 1 kali khatam Quran saja selama bulan Ramadan, maka ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Jadi perbanyak zikir, perbanyak lagi sholat di tahun ini, terutama di bulan Ramadan. Apabila kita mau menjadi manusia yang aflaha, yang paling bahagia, yang paling senang, yang paling sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata beliau, aku bersama Rasulullah SAW, kemudian bataituhu yusufihi wa hajatihi, kemudian aku ini datang kepada Nabi, wudu, kemudian melaksanakan sholat hajat, dan selepas itu Rasulullah SAW bersabda, kata baginda Nabi SAW, wahai sahabatku, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Maka ketika itu sahabat tersebut mengatakan, aku akan meminta kepadamu ya Rasulullah, agar engkau menemani aku di surga. Dan dia berkata, atau selain daripada itu, dalam redaksi hadisnya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu, kata baginda Nabi, dengan cara kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala? Sebetulnya Rasulullah SAW kalau minta doa kepada Allah, meminta doakan sahabat Nabi supaya terhindar dari api neraka, masuk ke dalam surga, itu pasti banget. Tapi Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada ini umat bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya,
Dengan cara apa? Sok memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak sholat. Jemaah yang dimuliakan Allah, baik sholat-sholat yang disunahkan oleh baginda Nabi SAW, ya, ataupun sholat-sholat mutlak yang tidak ada waktunya, atau diri kita, ya, yang mungkin ya kita pada saat ini termasuk yang saya yang belum bicara, begitu banyaknya dosa yang telah kita lakukan di masa-masa kehidupan kita di dunia ini. Maka dengan cara apa? Banyak salat taubat kepada Allah. Setidaknya di bulan Ramadan sehari sekali salat taubat, ya. Salat hajat, banyak meminta kepada Allah melalui salat hajat. Jangan sampai ditinggalkan salat sunnah Nabi, salat duha, salat witirnya, salat tahajudnya, salat hajatnya, kemudian salat rawatibnya. Ditarget bersama kita sehari semalam salat fardu dengan salat sunnah berapa rakaat. Ditarget sama kita. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah? Mumpung Allah masih kesempatan kepada kita di tahun ini berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu di tahun yang akan datang, baik saya ataupun Bapak masih ada di dunia ini, kita tidak tahu jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian jemaah yang Allah SWT di ayat ke-16-nya Allah katakan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat ke-17. Orang-orang kafir mereka tu'sirunal hayatad dunya, mereka memilih kehidupan dunia. Nu penting mah bahagia di alam dunia. Nah, semua tercukupi, keinginan tercukupi, tempat tinggal tercukupi, kendaraan tercukupi, semua keinginan-keinginan yang sesuai dengan hawa nafsunya tercukupi. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Orang-orang kafir ini tu'sirunal hayatad dunya, memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kata Allah, wal akhiratu, dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Perbandingan dunia dan akhirat ini jauh sekali jemaah yang dimuliakan Allah. Sanes kurang kekenging seger dunia sanes. Bukan kita tidak boleh kaya, karena para sahabat ini kaya-kaya, para sahabat Nabi. Buktinya kayak mereka ini, mereka kalau bersedekah bukan seperti kita, ya, para sahabat itu. Kalau kita lihat sedekahnya itu untuk agama Allah, bukan seperti kita. Satu sahabat, ini contoh saja gitu Pak ya. Satu sahabat jemaah yang dimuliakan Allah, ke sholat, terus ada burung hinggap di depan kebunnya, terlihat di depan kebunnya. Emot ke sholatnya inget karena kebun. Ke sholat, lagi sholat dia ingat kepada kebunnya. Gara-gara ada burung yang hidup di kebunnya itu, maka langsung menemui baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya kebunku itu telah memalingkan aku dari mengingat Allah, maka aku sedekahkan untuk agama. Sahabat mah gitu Pak. Dari kurang makan segala ingat banyak, ke sholat ke segala ingat. Mobil ingat, orang habis dan dicuci. Rumah kita mah serba ingat gitu Pak. Yang tidak ingat ketika sholat, yang tidak ingat di luar sholat, ketika sholat mah ingat gitu Pak, ketika sholat. Tapi para sahabat, Masya Allah, dalam urusan-urusan dunia, maka mereka mengutamakan bagaimana kehidupan akhirat mereka. Kalau sudah berhubungan dengan kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia itu mereka tinggalkan. Ini para sahabat ya. Saya menceritakan para sahabat ya. Bukan berarti Bapak harus seperti itu, karena kita
punya level iman yang berbeda. Setiap orang ini punya level iman yang berbeda. Imannya para sahabat seperti itu. Tapi apabila kita melihat kedudukan mereka, jemaah yang dimuliakan Allah, sama-sama manusia. Bahkan bagaimana kehidupan para sahabat sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Mungkin di antara kita semua jemaah yang dimuliakan Allah, yang Allah berikan hidayah dari mulai bayi gitu sampai saat ini, para sahabat ada yang sudah tua baru Allah kasih hidayah. Tapi kalau dalam urusan agama, maka mereka mementingkan kehidupan akhirnya. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Allah mengingatkan akhirat itu lebih baik untuk kalian, wa abqa, dan lebih kekal. Mana ada di dunia ini yang kekal, Pak? Tidak ada. Dan dunia itu sifatnya rusak. Kemudian sifatnya dunia itu kalau sudah dipakai pasti turun harganya. Itu sifat dunia. Kita beli handphone, iPhone, belum ya dari konter di bawah, dibuka aja kardusnya, Bang, maka sudah lain harganya. Padahal belum diaktifin misalkan sama kita itu, sudah turun harganya. Barang-barang dunia itu, Bang. Dan barang dunia itu tidak ada yang namanya rusak. Kekuatan handphone contohnya berapa lama? Nggak nyampe 10 tahun, 20 tahun. Motor, mobil, rumah, nggak ada yang sampai ratusan tahun, puluhan tahun bisa sampai. Nggak ada. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagaimana setiap hamba ini paham betul tentang kehidupan akhiratnya. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dikatakan, "Lau kana fid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin masaqqa kafiran min hasr batama'in." Kalaulah seandainya dunia itu lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk, kata Rasulullah SAW, maka orang kafir tidak akan diberikan dunia walaupun hanya seteguk air. Kalaulah berharga. Buat kita jemaah yang dimuliakan Allah, jadikan dunia itu untuk menuju kehidupan akhirat kita. Semuanya niatkan ngasih ke orang lain. Ya Allah, hamba niat untuk investasi kehidupan akhirat saya, membantu orang lain, ya, termasuk keluarga. Semua niatkan jemaah yang dimuliakan Allah. Karena kalau niatnya baik, insya Allah baik. Semuanya akan baik buat kehidupan kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW sering berdoa jemaah yang dimuliakan Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami, dan janganlah pula Engkau jadikan harta kemewahan dunia sebagai cita-cita yang paling besar dan tujuan utama dari ilmu yang kami miliki. Ini adalah salah satu doa baginda Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah, dari perkara dunia, supaya tidak memalingkan dunia daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak memalingkan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, di ayat terakhir. Sungguh ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, kata Allah. Di kitab siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya, kalau suhufnya Nabi Ibrahim tidak diketahui, Pak, kitabnya tuh kitab apa namanya. Tapi kalau suhuf Nabi Musa, ya, ada yang mengatakan suhuf Nabi Musa itu adalah kitab Taurat. Ada yang mengatakan suhuf yang lain atau lembaran-lembaran yang lain. Tapi yang pasti di dalam surah Al-A'la ini Allah ceritakan pula di kitab Taurat ataupun di suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menegaskan kepada manusia
bahwa aku menceritakan tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat, ataupun pemilihan orang-orang kafir terhadap kehidupannya. Nih kata Allah, aku ceritakan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Aku ceritakan di dalam suhuf-suhuf yang terdahulu pula, dan aku pun ceritakan di suhufnya Nabi Ibrahim ataupun suhufnya Nabi Musa dalam kitab Taurat. Cuma yang dimuliakan Allah, kita akan masuk di bulan Ramadan, terutama saya ya selama setahun ini, mungkin ya dari tahun yang lalu sampai setahun sekarang. Mohon maaf apabila ada sikap atau perkataan yang kurang baik dalam diri saya. Untuk kita semua akan masuk di bulan Ramadan, maka kita saling bebaskan, kita saling maafkan. Terutama saya mohon maaf kepada warga semua, dan insya Allah kita akan sama-sama untuk saling memaafkan, sehingga memasuki bulan Ramadan di tahun ini kita dalam keadaan nikmat, sehat, semuanya bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang disampaikan, semoga bermanfaatnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.